Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan menjelang pemilu 2024, segala hal dalam bentuk meminimalisir potensi konflik yang akan terjadi di dalam pemilu penting untuk dilakukan, termasuk pemetaan dan tentu juga adalah bagaimana untuk meminimalisir segala sesuatu potensi konflik yang mungkin saja muncul pada pemilu 2024. Dan untuk membahas hal tersebut telah kami undang ke studio TVRI Jambi dua narasumber yang nanti juga akan berdialog berdiskusi bersama kita, dan tentu telah hadir pertama di studio TVRI Jambi pengamat hukum dari Universitas Jambi, Bang Dr. Arfai. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, selalu sehat. Ya. Baik, pemirsa juga telah kami undang ke studio TVRI Jambi pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Bang Apis. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Pak. Masih tetap semangat ya, dan harus semangat ya. Baik, pemirsa selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi berkaitan dengan upaya untuk meminimalisir konflik, potensi konflik pada pemilu 2024. Baik, saya ke Bang Pai. Bang, sebelum kita bicara lebih jauh Bang ya tentang pemilu dan potensi konflik tentunya ya. Kalau dari kacamata Anda, tentu sebenarnya pemilu trennya itu dari periode per periode, tahun ke tahun. Sebenarnya tren potensi konfliknya itu sama atau memang akan berubah pada setiap periodisasinya itu, Pak? Iya, jadi kalau mau melihat konteks potensi konflik di dalam pemilu itu mesti kita dudukkan dulu ya. Oke. Pemilu yang mana? Karena potensi itu berbeda. Tingkatan maksudnya. Apakah itu pilpres? Oke. Apa itu pileg atau itu pilkada? Nah, ini tingkatannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat tren perkembangan berapa kali kita melakukan pemilu ya. Cenderungan ada potensi yang begitu besar ya, di konflik itu adalah trennya pilkada. Pilkada? Ya, iya, pilkada. Ini artinya di Provinsi Jambi atau sebenarnya secara Indonesia secara menyeluruh? Secara Indonesia itu justru pilkada. Lebih tinggi potensi konflik. Kemudian apalagi di Provinsi Jambi juga catatannya itu ada justru pilkada, Pak. Tapi kalau di dalam pemilihan legislatif maupun pilpres malah itu sedikit sekali kan. Sekalipun potensinya tetap ada. Potensi tetap ada. Karena makanya di dalam konteks penyelenggaraan pemilu, langkah pertama yang dilakukan untuk teman-teman Bawaslu ini bersama mitra polisi ya, dengan Kesbangpol, itu adalah melakukan pemetaan. Tapi saya kira untuk Jambi, sebelum kita melangkah jauh bincangnya ya, itu agak lumayan bersyukur ya, karena ada rilis indeks kerawanan pemilu ya, IKP 2024, justru Jambi nggak masuk dalam situ. Dalam zona merah. Iya, zona merah itu kan. Artinya dalam konteks itu saya nggak tahu tuh apa pilihannya pilkada atau juga pilihan ini kan bahasanya serentak ya. Tapi kalau pilkada barangkali itu nanti perlu pulang ya. Tapi kalau dalam konteks pileg, konteks pilpres, saya kira itu betulnya gitu kan. Ada betulnya kan, bahwa potensi itu tidak begitu besar. Walaupun kalau potensi tidak begitu besar, tata kelola yang kurang baik ya, manajemen pengolahan kurang baik, pemetaan potensi yang kurang baik, maka bisa jadi potensi itu menjadi sebuah konflik. Nah, di saat bicara konflik juga Bang, sebelum saya ke Bang Apis nih, bicara konflik ini kan tadi Anda mengatakan ada potensi yang tinggi, ada yang rendah. Sebenarnya konteks tinggi rendahnya apa memang karena artinya kita mengatakan apa istilahnya secara alamiah ya, karena memang potensinya itu rendah, atau memang karena memang upaya-upaya ataupun kebijakan-kebijakan dalam konteks regulasi ataupun kebijakan lain dalam penyelenggaraan pemilunya itu sudah pas, atau karena memang di sisi tinggi itu karena memang masih banyak lowongnya atau persoalan-persoalan kebijakan di sana? Kalau penilaian saya, konteks konflik pemilu itu singkirkan dulu konflik lain ya. Karena konflik pemilu itu yang dilihat adalah tingkatan kepentingan. Tingkatan kepentingan, irisan kepentingan, dan tingkatan kepentingan dalam proses pemilu. Kita ambil contoh misalnya, kenapa pilkada itu besar tinggi potensinya? Karena konteks kepentingan itu sangat dekat antara rakyat dengan yang dipilih ya, dengan calon gitu. Kepentingannya langsung? Iya, langsung menurut calon, bahkan itu kan sudah hanya beberapa orang. Misalnya ada 2 calon atau 3 calon. Sehingga itu sangat kencang ya. Irisan-irisan bagaimana mobilisasi kepentingan itu yang dalam prakteknya juga sangat terpengaruh dengan pola tata kelola dalam penyelenggaraan pemilu itu. Artinya perilaku elitnya, perilaku penyelenggaranya gitu ya. Kemudian kesadaran politik masyarakatnya. Yang ini menjadi menjadi
batunya bahasanya itu terjadinya potensi jadi konflik menjadi konflik. Baik, tapi dalam artian potensi konflik sekalipun rendah, potensi itu tetap ada. Iya, tetap ada. Baik. Bawaslu Provinsi Jambi, Bang, dalam menyingkapi ini, ya sekalipun tadi Bang, dan juga rilis IKP juga kemarin, Jambi pada posisi yang tidak terlalu artinya tinggi potensinya gitu ya. Tapi di sisi lain kan ini juga perlu langkah-langkah yang juga diambil oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Apa yang dilakukan, Bang, dalam hal ini? Baiklah, terima kasih Pak Doni. Begini, saya agak kurang menarik kalau ini dibilang konflik, Pak Arfan. Lebih kerawanan mungkin. Nah, kalau kami di penyelenggara ini potensi kerawanan karena lebih halus. Jadi begini, di launching IKP di per Oktober 2022, Jambi itu termasuk provinsi yang sangat rendah untuk IKP nasional. Kalau 2019 Jambi sempat masuk ke 5 besar karena Sungai Penuh itu masuk ke ranking keempat. Itu pemilu. Okay. Pemilu. Nah, artinya begini, di dalam konflik ini, dalam kerawanan ini kan kami Bawaslu dari awal berapa tahun sebelum pemilihan kami selalu menyediakan yang namanya kuesioner, angket, kemudian ini diisi oleh stakeholder kayak kejaksaan, kepolisian, bahkan pihak-pihak terkait, sehingga mapping potensi kerawanan ini memang betul-betul diturunkan sampai ke bawah. Makanya kabupaten kota setahun sebelum di launching mereka sudah menggali ini potensi kerawanan belajar dari pemilu sebelumnya. Kenapa Jambi hari ini sedikit menurun kerawanannya? Karena 2019 kami sudah sangat belajar dari pilkada serentak, pilpres yang diselenggarakan serentak. Nah, dari sini kami sudah banyak mengadopsi kepiawaian kawan-kawan dari intelijensi seperti kepolisian, tentara. Mereka sudah deteksi awal loh. Dan itu dilakukan koordinasi dengan Bawaslu. Selalu kami lakukan koordinasi yang sangat intens sehingga potensi-potensi ini bisa kita perkecil. Nah, kalau masyarakat boleh tahu nih, Bang, kalau dalam kacamata Bawaslu sendiri, dalam pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, sebenarnya kalau di Provinsi Jambi itu kerawanan paling tinggi itu berada pada titik apa, Bang? Jadi kerawanan ini ada beberapa aspek. Satu, sisi keamanan. Kedua, sisi kecurangan mungkin, bahkan keteledoran penyelenggara. Bahkan yang paling sering kami temukan itu adalah bagaimana masyarakat mengetahui atau memaknai pemilu itu sebenarnya. Artinya kerawanan ini banyak. Contoh, akses mereka mendapatkan informasi, akses mereka menerima bahwasanya ini pemilu itu sebenarnya seperti apa. Nah, makanya di dalam kerawanan ini ruang Jambi kenapa kemarin lebih cenderung kepada infrastruktur. Oh, kalau Jambi ya? Jambi, contoh seperti kayak di Bukit Bulan ya, akses masuk susah, sehingga kadang untuk membawa surat suara ini gitu sering terlambat. Terus Sadu, kan wilayahnya jauh nih, aksesnya jauh. Gitu aksesnya jauh. Ini juga jadi kerawanan. Kerawanannya di mana? Apabila surat suara ini tidak sampai ke lokasi, bagaimana pemilu itu terlaksana? Kemudian bagaimana kita memastikan pengawalan dari TPS sampai ke kecamatan yang menempuh jarak yang jauh ini bisa dijamin. Gitu, keamanannya baik itu cuaca, terus transportasi, bahkan oknum-oknum yang bakal mengganggu proses mobilisasi ini. Nah, kalau dalam hal itu apa yang dilakukan akhirnya? Jadi kalau dalam hal ini Bawaslu melakukan yang paling pertama adalah pencegahan. Pencegahan tanda petik, bagaimana kawan-kawan KPU memastikan secara teknis proses distribusi, proses transportasi semuanya ini berjalan dengan maksimal. Dan ini setiap kabupaten kota sudah diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal-hal ini, baik itu secara infrastruktur, secara teknis pengamanan mungkin, dan yang paling terpenting bagaimana kawan-kawan KPU ya menjunjung tinggi bahwasanya hak masyarakat untuk memilih ini harus dijaga. Ada penjaminan terhadap pemenuhan hak. Pemenuhan hak ini. Nah, itu kan terkoneksi
dengan kami melaksanakan sosialisasi bersama pihak terkait, stakeholder gitu. Nah, ini. Nah, kemudian Bawaslu lebih kepada fokus ke pencegahan, membentuk kalau di penyelenggara itu ada namanya sekolah kader, pengawasan, kemudian upaya-upaya preventif seperti itu yang melalui edukasi begitu. Terus partisipatif sehingga masyarakat bisa berperan aktif membantu Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Baik, saya ke Bang Arfai lagi, Bang. Gimana ya? Memang masalah ini setiap pemilu, setiap pilkada gitu ya, termasuk juga dan bahkan tidak sedikit di beberapa tempat termasuk di Jambi. Ini bahkan persoalan yang menjadi kita berkaca lah dari pemilu 2015 yang lalu membuat munculnya pemungutan suara ulang dan sebagainya berkaitan dengan daftar pemilih. Iya. Nah ini kan bisa kita katakan persoalan yang selalu muncul dari pemilu ke pemilu. Iya. Nah untuk pemilu 2024 kacamata Anda? Ya, saya melihat itu kan satu sistem belum sempurna ya, yang terkait daftar pemilih itu yang akhirnya adalah bermuara kepada TPS. Ya kan? Ini sistemnya belum sempurna. Karena kalau saya menilai bahwa ketegasan dan kejelasan antara regulasi dengan praktek di lapangan yang tidak sinkron. Iya. Ya, karena itu kan tidak melibatkan satu lembaga ya. Kalau karena penyelenggara itu kan hanya melakukan pendataan. Iya. Tetapi ketika bicara identitas ada di Dukcapil gitu kan. Kemudian ada juga di sistem dan lain-lain. Nah, sinkronisasi inilah setiap pemilu karena belum sempurna, maka dia menjadi potensi. Menjadi ruang-ruang yang bisa ya menyebabkan satu pihak merasakan bahwa haknya diabaikan. Nah, sehingga ini muncul karena yang namanya rawan tadi itu adalah bisa dia menjadi sebuah konflik ketika bicara hak. Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Nah, ini potensi. Nah, saya kira ini setiap pemilu ya, mungkin 2024 ini juga itu jadi persoalan. Sebenarnya apa sebenarnya persoalan, artinya batu sandungan terbesarnya sehingga bisa kita katakan mungkin dalam artian tanda kutip begitu ya. Persoalan daftar pemilih kita ini tidak bisa clear dengan sepenuhnya begitu. Iya. Kalau saya menilai ada tiga. Ada tiga soal dan ini yang harus ditutupi ya. Yang pertama adalah menjadi clear dan clean di dalam konteks pendataan penduduk. Itu kan by system. Yang katanya tadi elektronik gitu kan. Sementara identitas sudah elektronik, kan. Elektronik itu kan tidak selesai hari H. Satu hari Anda urus gitu. Karena pergeseran orang itu terus ada. Misalnya peralihan dari yang tadinya belum 17 menjadi 17. Kemudian yang hari ini meninggal sekian, gitu ya. Yang meninggal, kemudian sekian waktu harus segera dilengkapi administrasi sehingga dia menjadi pendaftaran. Itu sistem itu belum berjalan. Nah, bisa jadi begitu hari H ternyata tidak terdaftar padahal sudah masuk. Hanya dalil belum ada elektronik dan lain-lain. Itu satu hal. Yang kedua adalah menurut saya ini karena sistem ini belum sempurna, maka regulasi itu harus memberikan sesuatu keluasan. Artinya adalah ketika kita bicara harus elektronik, misalnya, harus elektronik. Ini belum memiliki misalnya. Belum memiliki, maka itu harus ada ya indikator bagaimana memberikan ruang itu tidak mesti elektronik. Nah, tapi dengan batasan-batasan yang jelas indikator-indikator. Nah, kemudian yang ketiga paling penting, ketika itu punya indikator, itu kan punya batasan, sosialisasi yang lebih pas, lebih masif, lebih dijelaskan ke masyarakat, semua sehingga semua pihak itu tahu. Nah, yang jadi soal selama ini kan simpang siur. Beredar diinformasikan yang boleh menjadi daftar mata pilih itu adalah punya elektronik. Tapi sisi lain itu kan bergeser terus, banyak orang yang nggak punya. Sisi lain sedangkan seharusnya secara konstitusional memiliki hak. Iya. Nah, sementara terus saja diekspos, nggak boleh golput katanya kan. Terus kami memilih pakai apa? Kalau nggak pakai itu. Nah, terus saklek katanya harus punya yang namanya adalah KTP elektronik. Itu kan tidak ya bahasanya karena sistem tidak sempurna susah sekali untuk dipenuhi. Saya yakin tuh temuan di Bawaslu juga begitu gitu. Nah, maka ini adalah keluasan aturan dengan batasan indikator. Itu mesti ada. Dan yang paling penting saya sekali lagi katakan adalah sosialisasi. Umumkan kalau bisa jauh hari itu sudah dibuat. Bahwa besok kita sistem
pendataannya gitu ya untuk sah menjadi pemilih itu begini. Tapi kalau ini Bang, mungkin pertanyaan akan lebih pas seperti mungkin saya mau tanya. Masih pas tidak jika kita mengkaitkan daftar pemilih dengan data kependudukan? Kan ini kan tadi Anda mengatakan ini kan ada banyak instansi, elemen yang terlibat di sana. Kenapa tidak artinya memang ada satu mekanisme khusus yang memang diberikan kepada Bawaslu secara utuh begitu? Nah, kalau saya dari Reza Lama menyarankan sebenarnya bahwa untuk pemilu itu pada dasar kita punya sistem khusus ya terkait pendataan mata pilih. Jadi supaya jangan ada tidak sinkron satu pihak dengan pihak lain. Maka ibaratnya itu sistem harus terbentuk ya. Ketika bicara kantongnya pemilu, maka itu sudah ada bicara penyelenggara pemilu. Tapi ketika bicara tentang kepentingan lain berkaitan dengan pendudukan, maka penduduk. Sistem ini ya seharusnya, tapi ini kan tidak terbentuk. Ini tidak terbentuk ya. Yang terjadi adalah Anda penyelenggara kalau mau menetapkan orang menjadi peserta pemilu, kamilah legesnya, kan gitu bahasanya kan. Nah ini jadi soal kamilah leges ini adalah susah untuk ini gitu loh. Karena pendataan penduduk itu nggak sama dengan pendataan daftar pemilih. Daftar penduduk dengan daftar pemilih itu kan bukan bersifat tetap gitu ya. Itu selalu berkembang. Ya, berkembang. Termasuk itu ada yang meninggal, ada yang bergeser dari 17 kita punya hak pilih, dan itu seiring berjalannya walaupun regulasi ada diatur, tapi selalu saja ujungnya pasti ada kait-mengkait. Baik. Ya kan menurut saya ya mestinya kita udah lama loh pemilu, ya kan? Artinya sudah dibikin sistem baku ketika kita bicara tentang pemilu sudah ada, kecuali kita bisa membenahi. Contoh misalnya kita sudah punya misalnya identitas nasional itu yang betul-betul sudah sempurna. Nah, kalau itu mungkin bisa menyelesaikan persoalan. Baik, kita tahan dulu Bang Pai dan Bang Hafiz. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas terkait mengenai potensi kerawanan pemilu dan upaya-upaya untuk meminimalisirnya. Baik, Bang Hafiz, salah satu potensi kerawanan ini tadi berkaitan dengan pemilih. Nah, dari sekelumit permasalahan tadi yang kita bahas tadi, apa yang akhirnya dilakukan oleh penyelenggara pemilu hari ini untuk memastikan itu? Terima kasih. Untuk daftar pemilih atau lebih dikenal dengan DPT ini, Jambi emang sempat kemarin pilkada ya, 2020 diulang itu gara-gara DPT-nya tidak akurat. Asumsi MK kan seperti itu. Jambi hari ini dan se-Indonesia ditetapkan DPT. Jadi kabupaten kota KPU sudah pleno hari ini di seluruh Indonesia untuk menetapkan DPT. Memang menarik, sepakat kata Pak Dokter tadi, bahwasanya DPT ini kan data bergerak. Iya. Yang Data bisa bergerak, yang bisa berubah kapanpun dan dimanapun. Yang jadi persoalan mendasar itu adalah bagaimana sinkronisasi antara data kependudukan tadi dengan daftar pemilih. Iya. Ini persoalan. Sementara dari histori terbentuknya DPT, dari mulai diturunkannya DP4, daftar pemilih potensial pemilu, dari Kemendagri dan Dukcapil, ini kan menjadi dasar untuk kawan-kawan KPU diturunkan ke kabupaten kota untuk dicoklit. Iya. Pada saat pencoklit kan betul terjadi sesuai prosedur misal. Oke. Tapi persoalannya, apakah ini semuanya mencakup dalam tanda petik tadi data elektronik tadi sudah masuk ke dia atau belum? Nah persoalannya tadi syarat untuk mendapatkan elektronik itu pun tidak mudah, Pak Dokter. Ya kan? Ada proses. Ada proses dan mohon maaf, pakai piutang Dukcapil hari ini. Rekam hari ini kan belum tentu hari ini bisa dapat. Bisa 2 bulan, 3 bulan EKTP-nya. Sedangkan sisi lain pemilih ditentukan oleh itu. Iya, betul. Nah, makanya 2020 waktu itu saya masih di kabupaten, Pak Dokter. Saya masih di kabupaten bersama kawan-kawan KPU, duduk bersama Dukcapil. Itu kami malam itu juga mau pemilihan, berapa banyak kami keluarkan suket. Karena Dukcapil tidak sanggup mengeluarkan EKTP-nya.
KTP elektroniknya, padahal mereka sudah rekam jauh-jauh hari loh. Ya. Sebelum berakhirnya masa penetapan DPT. Ini sedangkan belum terbit gitu. Belum terbit. Alasan blanko kurang. Kan itu satu. Yang kedua, kesadaran. Oke. Jadi betul kata Pak Dokter tadi, sosialisasi. Makanya ini sudah kami buat di Muara Jambi dulu waktu saya di kabupaten. Dukcapil itu Pak, mereka datang ke desa-desa untuk merekam, jemput bola. Sehingga makanya Muara Jambi itu dalam konteks DPT hari ini itu agak meningkat sehingga kursinya nambah. Karena memang Dukcapil salah satu kabupaten yang pertama cuma Muara Jambi loh. Karena mereka jemput bola ke bawah. Menghindari terjadinya, mohon maaf, kalau dari Sungai Bahar, Sungai Gelam ke Sengeti itu Pak, Jauh. modalnya besar dan butuh waktu yang sangat lama. Ya setidaknya kan dari situ mungkin kita bisa berasumsi bahwa selama ini masih banyak sebenarnya masyarakat yang belum betul. Nah makanya kesadaran tadi. Yang kedua, kesadaran masyarakat untuk mengubah data. Mohon maaf, masih ada mereka yang punya EKTP tapi alamatnya masih di tempat lama, dia sudah pindah. Atau yang paling miris, kalau tidak mengurus persoalan BPJS segala macam, mereka tidak karena ada kepentingan lah gitu. Karena ada kepentingan lah. Contoh sakit kah misalnya, atau meninggal. Ini yang lebih miris. Mereka sudah meninggal, tapi keluarganya sedikit sekali yang mau melaporkan ke desa. Atau kecuali karena ada kepentingan tadi. Karena ada kepentingan. Sehingga kemarin Kepala Dinas Dukcapil bersama semua camat di Muara Jambi, ini contoh Muara Jambi ya, mereka menyarankan kolektif. Jadi kades yang mengakomodir sehingga dilaporkan ke Dukcapil. Secara kolektif? Secara kolektif. Karena jujur, masyarakat kita jarang yang ngurus surat kuning kalau di kampung. Kalau di desa-desa itu surat kuning yang keluar dari desa. Sehingga mereka ini datanya bisa dicabut di Dukcapil. Kan inilah yang sering muncul di DPT. Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal muncul lagi. Walaupun mohon maaf, kabupaten kota, KPU itu bisa menghapus. Tapi tidak database-nya. Jadi ketika diturunkan masih masuk datanya. Mereka cuma menghapus di saat itu. Dan belum tentu terpantau semua. Belum tentu terhapus sampai ke atas. Karena apa? Tidak berani mereka menghilangkan hak pilih ketika mereka belum mencabut bahwasanya oh ini sudah meninggal. Apalagi dia masih ada dalam database tadi. Nah itulah yang kesadaran yang paling penting. Makanya sangat menarik kalau untuk 2024 saya yakin Jambi insya Allah lebih baik kalau semua pihak bekerja sama, tanda petik. Bagaimana memberikan ruang bagi masyarakat, kesadaran bagi masyarakat bahwasanya ini perlu untuk diluruskan terkait data pribadi masing-masing. Nah kalau ini sudah ada belum ancang-ancangnya Bang? Mungkin aturan di dalam internal penyelenggara pemilu sendiri atau mungkin turunannya nanti terhadap force major yang kita bilang tadi, seandainya terjadi lagi nih, secara konstitusional memiliki hak pilih, usia sudah 18 tahun, itu di atas 17 tahun, tetapi belum memiliki KTP elektronik begitu. Ada tidak kebijakan ataupun kebijakan yang hari ini sudah ada atau masih merujuk kepada ketentuan-ketentuan lama? Kalau sampai hari ini kami belum mendapatkan itu. Yang jelas masih pakai ketentuan yang lama karena KPU hari ini mereka baru proses seleksi pergantian komisioner, kemudian PKPU yang dikeluarkan baru sebatas pencalonan, kemudian kalau DPT ini kan sedang digodok. Makanya di hari ini ditetapkan di seluruh Indonesia DPT ini supaya nanti setidaknya masih punya banyak ruang waktu untuk memperbaiki kekosongan ataupun kekurangan-kekurangan. Dan memang yang paling sering terjadi itu bagaimana masyarakat yang usia tanggung, yang hari ini kelas 2, kelas 3 SMA yang berumur belum 17, tapi kan di tanggal di bulan Februari nanti mereka sudah berumur 17 ini kan wajib masuk. Karena sudah memiliki hak pilih. Sebagai memiliki hak pilih. Persoalannya sementara mereka ini kan belum punya KTP loh. Masih pakai kartu pelajar ini. Apa jangan-jangan pas di hari H-nya itu dia 18 tahun begitu ya. Makanya kemarin yang saya ceritakan tadi di Muara Jambi Pak Jack itu mereka sangat antusias untuk ini. Makanya jemput bola begitu. Jemput bola. Nah, saya rasa KPU dan Bawaslu sampai hari ini kami selalu bincang keras masalah DPT. Karena Jambi ini mendapat presiden buruk di pemilu kada kemarin terkait carut marutnya DPT. Dan tentu kita tidak menginginkan terjadi lagi hal tentu tidak itu. Menginginkan karena ini menjadi PR bersama khususnya kami penyelenggara bahwasanya ini merupakan kerja-kerja yang harus diprioritas. Baik. Bang Pak
Ini kita mau bicara hari ini dulu nih. Sebelum nanti saya ini perlu juga kita klarifikasi ke Bawaslu. Kita bicara kerawanan ini kan dalam segala aspek ini, Bang. Nah, salah satu hari ini kan baru muncul juga ini mengenai, dan kalau nggak salah Anda sempat mengomentari juga ini tentang apa mau disebutkan alat peraga kampanye, masa kampanye belum gitu. Mau disebutkan sosialisasi juga, apakah itu tergolong sosialisasi itu apa? Nah, kalau menyingkapi itu, Bang, bagaimana Anda menyingkapi hal tersebut? Hari ini kan sudah bertebaran tuh. Itulah saya kata kita menggunakan istilahnya apa ya, alat peraga kampanye, ya baliho, spanduk dan sebagainya lah begitu. Ya, yang jelas begini, kalau kekhawatirannya kan justru kerawanan itu di tingkat hubungan vertikal masyarakat ini sudah mulai angin-angin ya kan, bahaya. Ya, jelas begini. Ketika bicara yang tahap entah alat, belum bisa katakan alat peraga gitu kan. Apalah nama yang entah baliho, entah spanduk atau apa gitu ya. Iya. Nah, kalau di tataran akar rumput sudah mulai ria-ria ini. Iya, itu malah lebih rame gitu. Iya. Ya, kalau saya cuma komentar ya, tolong jangan dipaku di kayu gitu kan. Kan kayu sampai 2024 gitu kan. Cuman saya pikir beginilah. Ini kan tidak bicara satu pihak. Oke. Kalau bicara tentang penyelenggara, dia hanya bicara tentang tahapan. Iya. Ya kan? Ya. Kami belum bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kata Bawaslu gitu. Kok. Ya kan? Kami dulu marahi Bawaslu ngomong belum terdaftar, mau ngapain lagi gitu kan? Jangan-jangan nurunkan juga justru jangan-jangan Bawaslu yang bermasalah, begitu. Nah, Bawaslu kan regulasinya jelas itu. Kami belum bisa ngapain, itu sisi A itu belum menjadi daftar calon tetap. Iya. Nah, bahkan kalau kita mengacu ke regulasi yang sebelumnya, kan sudah ada tempat-tempat yang boleh dipasang, bahkan disediakan ya, disediakan. Kalau mengacu ke aturan penyelenggara pemilu, gitu kan? Nah, tetapi ini kan persoalan ketegasan daerah kalau saya pikir. Begitu. Nah, karena ketika bicara bertebarnya dalam kota, dalam kabupaten, itu kan terikat dengan perda yang mengatur tentang tata kota itu kan. Apakah kepala daerah itu bisa dan mau melakukan itu? Nah, saya rasa itu jadi soal. Kira-kira? Nah, ini jadi kelemahan itu, apalagi sudah kepala daerah juga ikut berkecimpung ya. Ketua partai itu jadi soal. Maka dia harus jadi teladan. Saya pikir kalau ketua partai, kepala daerah, pengurus partai kepala daerah, dia harus menjadi tauladan. Iya. Tentang beliau tadi atau apa tadi ya, spanduk tadi gitu loh. Harus menjadi tauladan bahwa orang-orangnya gitu loh. Tidak ada menyebarkan itu. Nah, sehingga dia bisa mengeksekusi yang lain dengan peraturan daerah melalui Satpol PP. Dan itu satu. Nah, yang kedua saya kira tidak menjadi soal ketika Bawaslu, walaupun belum masuk tahapan, tapi Bawaslu mungkin bisa, bukan mungkin ya, harus juga melakukan sesuatu terobosan dengan mengingatkan pemerintah secara keras. Boleh, dalam ketentuan boleh dilakukan hal seperti itu? Nah, dalam ketentuan tidak, tetapi kan dia menjaga kondusivitas. Iya. Dengan Bawaslu itu bukan hanya sebagai penjaga ketika tahapan itu berjalan. Ya kan, misalnya menunggu dulu tahapan DPT, DPT bertetapkan, sementara itu bertengkaran. Kasihan tuh, kan dalam rangka pencegahan itu. Kalau dari awal sudah dicegah, mungkin tidak terjadi. Tapi kalau dibiarkan, karena justru saya pikir untuk pileg, nah pileg ini yang masuk kategori rawan selain DPT, itu adalah alat-alat ini. Iya. Nah, alat-alat ini yang mulai saling lepas, saling apa gitu kan. Dan kekhawatiran adalah justru konflik di tengah masyarakat gitu. Iya, makanya saya pikir solusinya adalah solusinya adalah kalau untuk boleh tidak meletakkan, lepas atau tidak melepaskan, itu adalah regulasi yang jelas ada di pemerintah. Sehingga peraturan pemerintah daerah berani tidak. Yang kedua, tingkat bawah juga saya rasa itu harus ada pendekatan persuasi kepada masyarakat ya, karena itu kan masyarakat. Anda disuruh masang, Anda kan dibayar, ada ongkosnya masang. Kalau terhadap partai politik sendiri, sama pasal pris dalam konteks ini kan kalau bahasa hukumnya kan sesuatu yang dilarang dan itu dilanggar, kan bahasanya Anda belum DCT kan tidak boleh, tidak diatur pun itu harusnya nggak boleh, kan? Ya kan, jangan lakukan, kan gitu kan? Ini bicara harusnya etika gitu, begitu. Itu etika kan. Apalagi munculnya ketidakadilan yang banyak uangnya mungkin masang, yang nggak banyak kayak ini kan salah satu unsur asas pemilu itu kan ada keadilan, itu kan muncul ketidakadilan, makanya diambil sama KPU kan untuk menata itu. Nah, partai politik harus mengajarkan yang baik saya kira gitu loh, jangan jojoran gitu loh. Jangan sampai bahasanya tuh ya pokoknya jojoran pasanglah semua caleg gitu. Walaupun harin lum, walaupun itu dalam konteks politik kan saja itu sebagai bagian dari
kekuatan sosial ya. Ya. Cuma kan tidak seperti itu cara mainnya gitu loh. Jadi artinya begini, regulasi itu tidak hanya dijalankan, dilaksanakan oleh penyelenggara, tapi ditaati oleh para peserta pemilu. Baik. Nah, sampai belum terdaftar, berarti yang menjadi pokok sekarang kan partai. Karena ini masih ada di tangan partai politik. Pasti dengan partai politik. Nah, apakah partai sudah bisa ngasih contoh yang baik dalam hal itu? Apakah partai sudah bisa mewujudkan asas keadilan dalam pemilu itu? Nah, itu yang penting. Baik. Saya ke Bang Hafiz lagi. Bang, ini juga ini, bicara kerawanan yang bisa kita katakan dari pemilu ke pemilu menjadi isu, menjadi apa namanya, perbincangan hangat. Yang paling selalu muncul itu salah satunya money politik. Ya. Selalu muncul di setiap pemilu. Kita mengatakan seperti itulah, walaupun kita tidak, sekalipun secara data mungkin kita mendapati tidak banyak juga sih akhirnya yang bisa terbukti dan sebagainya. Nah, kalau di 2024 seperti apa? Tapi sebelum menjawab, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita sampai pada sesi ketiga dan seperti biasa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, yang tadi Bang, money politik. Setiap pemilu, setiap tahap periodisasi pemilu, isu selalu ada. Selalu muncul gitu dan bahkan selalu jadi perbincangan hangat. Tapi nggak selesai-selesai seperti ini. Apa menarik. Sulitnya sebenarnya? Kalau persoalan money politik, iya. Ini ibaratkan tuyul. Tuyul ya? Iya. Secara kasat mata tidak nampak, tapi barangnya nyata. Inilah persoalan secara money politik. Kasat mata tidak nampak, tapi barangnya ada dan nyata. Itu. Nah, makanya kami Bawaslu terkendala di situ. Kalau persoalan regulasi segala macam, insya Allah kita sudah dibebankan undang-undang untuk mengeksekusi. Ya, dan jelas bahwa itu dilarang. Dilarang. Cuma persoalannya sekarang, contoh pilkada. Kalau pemilihan kepala daerah itu, pelapor dan yang melapor, ya kan? Terlapor dan pelapor dan yang dilaporkan ini sama-sama dipidana. Kan ini pemberi dan penerima. Pemberi dan penerima. Artinya siapa yang mau lapor? Ini satu persoalan regulasi. Kemudian, iya, ini kan persoalan regulasi. Nah, di pemilu kan diperbaiki. Jika udah tahu bakalan kena, ngapain dilaporin? Ngapain dilaporin? Yang lapor kena juga gitu. Iya. Nah, kemudian, mohon maaf, kenapa sulit untuk diberantas? Karena ini dari kantong, Pak Doni. Kantong masuk ke kantong, enggak susah kita untuk awasi. Balik dari kantong ke kantong. Nah, gitu. Intinya bagaimana kesadaran berpolitik. Jujur, Jambi, terutama Sumatera ya. Ini kan pemilih yang pragmatis. Oke. Baik secara finansial, secara ketokohan dan ketokean juga. Jadi kalau di Jambi itu toko dan toke. Iya. Ini mempengaruhi faktor mempengaruhi sekali. Menarik seperti Pak Dokter bilang tadi, masalah alat sosialisasi, baik itu billboard, alat spanduk, segala macam. Ya. Ini kan bentuk kalau kita ini dianggap tokoh dan toke. Oke. Kenapa? Karena ini, mohon maaf, sulit untuk di-cut, untuk dihentikan, karena yang punya uang mereka. Kan begitu. Kemudian, yang paling mendasar lagi bagaimana masyarakat menolak ini dari hati. Makanya kami juga dari penyelenggara, jujur ya, Bawaslu, tolak politik uang. Ini secara sosialisasi sudah kami jalankan. Dan itu masif? Dan itu masif sampai ke tataran pengawas TPS. Cuma persoalannya, kembali kepada Pak Dokter tadi, ini pesta demokrasi. Kami lagi pesta, kenapa penyelenggara membatasi gitu. Nah, kemudian ini kan suksesnya para tim. Jadi ini lebarannya para tim sukses itu. Jadi untuk memberantas money politik, saya tidak berani garansi ya. Kalau pribadi ya saya bilang, karena ini masif dan memang seperti api dalam sekam. Kita rasa panas tapi kita buka nggak ada apinya. Kemudian yang tadi itu yang paling penting, kayak tuyul. Di masyarakat heboh nih money politik. Pembuktiannya gimana? Apa sih kendala pembuktiannya Bang sebenarnya?
kendalanya itu tadi, sedikit sekali dari beberapa kasus yang kami angkat, itu yang kesadaran masyarakat untuk melapor. Mungkin karena faktor yang tadi yang ada misalnya di pilkada nih, yang menerima juga dipidana gitu. Nah, karena itu tadi, jujur, tim sukses ini kan sudah sangat sukses nih. Mereka juga memahami regulasi sehingga ini dijadikan semacam doktrin ke tataran bawah, sehingga mereka juga dihantu-hantui. Ini yang sering saya lakukan penelitian. Kamu jangan sampai lapor ya. Ini nanti kamu juga kena pidananya nih. Begitu loh. Sampai segitu mereka mensosialisasikan. Dan jujur, penyelenggara itu terbatas. Bawaslu itu terbatas loh sampai ke bawah. Okay. Sementara timnya itu, kalau kami di TPS cuma satu pengawas TPS. Timnya itu satu TPS itu bisa 200, 100 sampai itu timnya gitu. Nah, bagaimana ini menjadi mohon maaf, ini sudah jadi kelaziman. Budaya ini kan kalau sering dilakukan jadi kelaziman ya. Dan ini menjadi kewajiban bagi masyarakat. Kalau belum ada uang belum mau milih. Artinya sebenarnya bagaimana bagaimana masyarakat mungkin kalau saya mencoba ini, jangan semuanya artinya ini menjadi tanggung jawab bersama gitu, tidak akan bisa selesai dengan Bawaslu sendiri. Tidak selesai dengan Bawaslu, betul. Dan ini akan terungkap dan akan berkurang ketika semua masyarakat bekerja sama menolak ini. Insya Allah Bawaslu dalam pencegahan juga melakukan itu. Contoh kami mengumpulkan para tokoh ulama, cerdik pandai dan alim ulama ya, bahkan BKMT, kelompok pengajian-pengajian. Ini selalu kami berikan sosialisasi terkait tolak politik uang. Tapi kan persoalan mereka sanggup menerima ini yang jadi PR. Tapi pada intinya sosisialisasi dan segala upaya untuk meminimalisir itu telah dilakukan oleh Bawaslu. Sudah sangat kami lakukan. Bahkan kami dengan pihak di kabupaten kota ya, ada Gakumdu juga ya, baik kejaksaan, kepolisian, ini juga sering melakukan itu. Mereka sangat membantu kami dalam menegakkan ini. Namun itu tadi, pembuktiannya yang sangat sulit, karena undang-undang kami sudah dibebankan undang-undang yang sangat luar biasa untuk menindak tindak pidana pemilu. Akan tetapi dalam mengungkap kasusnya ini sangat butuh. Karena banyak kendala-kendala tadi yang Anda katakan tadi. Baik, Bang Pai, menyingkapi ini, Bang. Tiap pemilu mungkin ya menjadi isu lah. Ya, artinya semua segmentasi orang udah tahu itu apa yang namanya money politik gitu. Ya, tapi juga sepertinya juga kalau istilah Bang Apis tadi, dia ada tapi seperti tidak ada gitu. Sepakat Anda dengan itu? Nggak, saya justru bahasanya beda. Oke. Bahwa kalau dari perspektif penyelenggara, ini dari sisi penyelenggara, ketika bicara politik uang itu adalah pada saat sedang menjadi penyelenggara, sesungguhnya tidak kelihatan itu politik uang. Jadi caranya? Tetapi gitu, ada tetapinya. Okay. Setelah dia tidak lagi penyelenggara, maka akan kelihatan politik uang. Artinya? Bahasa lainnya adalah pada saat penyelenggaraan pemilu, maka politik uang itu tidak kelihatan. Tetapi setelah pemilu selesai, muncullah cerita-cerita tentang politik uang. Oke, setelah pemilu selesai. Anda akan membicara pada saat ini lagi bicara proses. Apakah si A bagi uang? Apakah si B bagi uang? Sangat sulit untuk dibuktikan. Tetapi setelah selesai pemilu, baru akan bercerita, saya bagi uang kemarin sekian, saya bagi uang kemarin sekian. Semua akan cerita, yang tukang bagi, yang si calon akan bercerita. Maka saya punya pendapat, sepanjang pemilu itu berjalan dalam proses, maka tidak ada cerita, tidak akan bisa membuktikan politik uang. Tetapi setelah pemilu itu selesai, maka berceritalah para pelaku yang melakukan politik uang. Mau ditindak secara konteks penanganan pelanggaran pemilu, waktunya sudah lewat. Iya, waktunya sudah paham. Maka saya begini, saya selalu berpendapat bahwa bicara politik uang, sesungguhnya kita punya kesalahan besar. Oke. Kesalahan besar kita itu dua. Yang pertama adalah kesalahan belum masifnya, belum terakomodirnya pemahaman kita tentang pemilu itu apa. Tujuan pemilu itu kepada masyarakat. Tujuan pemilu itu apa? Dalam konteks kita bernegara. Oke.
Padahal kalau kita konteks bernegara, pemilu itu adalah penyerahan kedaulatan. Pak Doni punya kedaulatan dalam negara ini, memegang kedaulatan. Kedaulatan itu datang ketika kita serahkan kepada orang. Memberi mandat. Mandat ke dia sebagai legislatif atau sebagai kepala daerah atau sebagai presiden. Nah, logikanya kalau yang paham itu tidak mungkin menyerahkan mandat ke orang sembarangan. Harusnya, Ya kan? harusnya. Harus orang-orang yang benar, bagus, bersih gitu ya, tidak manipulatif, itu kan perbuatan yang salah. Ya kan? Nah, ini belum semua orang barangkali ya tingkat sarjana, mungkin sarjana tertentu yang bisa sudah berpikir seperti itu, bahwa sesungguhnya pemilu itu ada penyerahan kedaulatan. Itu yang pertama. Itu belum banyak orang paham. Bahkan setingkat mahasiswa pun barangkali belum juga paham itu. Hakikat dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Hakikat pemilu itu Pemilu apa? Hakikat memilih itu apa? Nah, itu belum orang sudah paham. Oke. Nah, yang paham orang ya saya pilih si A, pilih si B. Tapi Anda pilih itu apa di balik itu? Dan kenapa saya harus memilih? Iya, kenapa harus? Yang kedua adalah kita ini belum ada namanya suatu sinkronisasi integrasi di dalam pemberantasan atau mencegah yang namanya politik uang. Kita nggak pernah. Sekarang kita lihat, itu punya blok dari kelompok Bawaslu, penyelenggara, oke, punya tema cegah politik uang dengan bla bla bla. Kemudian dari para alim ulama punya tema bla 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 bla. Nanti dari partai ngomong bla bla bla. Itu tidak pernah sinkron. Tidak pernah dirangkum satu kurikulum, satu tema besar gitu kan. Semua kelompok ini apa titik fokus? Kita nggak ada. Artinya menjadi titik fokus sosialisasi bersama, seperti walaupun dilakukan masing-masing. Iya, titik fokus yang bersama dengan bahasa yang sama. Sekarang kan tidak. Misal Bawaslu sibuk tuh, iya kan, cegah politik uang, cegah politik uang. Partai beda lagi bahasanya kan. Pasti dikasih tuh, karena dia nggak bisa kerja hari ini, katanya kan. Kami bagi bukan politik uang, dia nggak ke kebun. Nah, yang justru itu yang menarik, Bang. Atau jangan-jangan ada yang mengatakan, ya kenapa tidak, kalau memang tujuan seperti itu, kenapa tidak dilegalkan saja kan? Nah, kan larinya kan bahasa begitu. Iya. Akhirnya kan ketika bahasa gitu, ya sudah. Barangkali kan, ya kenapa tidak dilegalkan saja? Tentunya Iya. dengan patokan. Iya. Ya kan, apakah bisa dikontrol patokan? Bisa kalau 50.000 misalnya. Apa bisa? Sebagai Nggak kompensasi hari ini tidak apa misalnya Iya. begitu. Nggak juga bisa, karena yang beredar kan di bawah itu kan saing-saingan. Si A kasih sekian, saya harus kasih sekian. Kan itu jadi soal. Oh, itu iya. sudah pasar uang di situ terjadi. Makanya saya bilang, kalau mau mencegah ini adalah ada sesuatu yang bersifat integralistik. Ya. Tidak lagi bicara sektoral, tapi bicara satu tempat. Kita punya satu tema yang sama, bahasa yang sama. Siapa yang punya kepentingan? Dalam artian tadi yang dikatakan tidak hanya diserahkan kepada Bawaslu saja. Tidak Bawaslu, tapi partai dengan sosialisasi politiknya. Tidak hanya pada saat pemilu, tapi 5 tahun dia harus lakukan seperti itu. Jadi tidak ada lagi bahasanya Anda mau menang gempurnya, nggak ada bagi bahasa itu. Kan ini yang terjadi dalam politik pelatihan gitu. Ya, lihat dia bagi berapa, kita harus bagi segitu gitu. Jadi tidak ada mindset itu harusnya hilang. Nah, tapi kalau tema itu belum sama, sektoral masih Bawaslu ya Bawaslu, ya MUI misalnya, Pemda yang Pemda, parpol yang parpol, nanti tidak clear. Nah, ini yang belum pernah. Saya pikir konsep penyatuan ini kayaknya belum ada lah di kita ini. Kita hanya sibuk saja gimana. Artinya membawa isu yang sama, pola yang sama, pesan yang sama pesan seperti yang itu. sama. Khususnya partai politik, karena dia yang ngelola para caleg. Ya. Lintas partai politik itu ya kalau bicara politik uang tidak hanya tanda tangan integritas. Tapi bagaimana dengan ini, Bang? Ada yang mengatakan justru gini, pola justru yang ada yang mengatakan ini pandangan ya. Ada pandangan yang mengatakan sebenarnya pola sosialisasi politik uang kita itu tidak maksimal karena lebih kepada jangan menerima tapi jarang mengarah kepada jangan memberi begitu. Ya itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya itu kan tata bahasa yang digunakan. Iya. Ya. Artinya lebih kepada menyosornya ke masyarakat bukan kepada artinya kita katakan tadi justru peserta pemilunya untuk jadi Iya, sama dengan bahasanya Mas Hafiz tadi kan. Ya monggo gimana masyarakat tidak nerima gitu. Nah, ini kan bahasa yang tadi belum satu tema gitu loh. Tapi ada yang mengatakan ini, Bang, kalau masih ada yang memberi misalnya. Tapi kenapa tidak yang memberinya yang di stop? Nah, makanya saya bilang mesti kita punya satu tema yang sama. Satu bahasa yang sama. Oke. Kan gitu ya. Yang jangan hanya bahasanya di masyarakat, Anda kalau orang bagi jangan terima ya. Ya nggak bisa, yang memberi ada. Iya.
Ya kan? Mestinya dua-dua harus komitmen secara bersama-sama. Jangan ada dari yang memberi, peserta jangan ada yang pemilu menerima, partai, Anda tidak lagi menggunakan uang. Nah kan bahasa gitu, kalau nggak ada barang orang nggak akan ngambil, nggak akan beli kan? Iyalah, nggak ada yang mau Ya kan? dibeli. Nggak ada yang beli kan? Maka kalau tidak ada ngasih, ada nggak mau ngambil? Ya mau diambil apa juga kan? Gitu. Ngambil gitu lah. Jadi mulainya itu ya pertanyaan besar, bukan bicara masyarakat Anda jangan ambil, tapi bicara Anda jangan beri. Nah itu sebenarnya. Tapi ada nggak komitmen? Ada, cuma tanda tangan aja atas kertas. Itu dalam praktek itu. Ya, baik. Nah, jadi makanya kita lebih bicara sebenarnya main. Kita lebih kalau sudah bicara politik uang itu bicara maunya kita, ya kan sukanya kita dan komitmennya kita. Jadi bukan bahasanya kita. Kalau bahasa kita semua orang bisa ngomong. Ya, kan? baik. Saya ke Bawaslu nih, Bang. Pemilu serentak 2024 sebenarnya. Kalau pilkada kan setelahnya ini. Tapi ada juga kekhawatiran begini, Bang. Ada overlapping itu tahapan nih antara pemilu dan pilkada. Nah, kalau dalam kajian Bawaslu sendiri ada tidak potensi artinya terjadi persinggungan tahapan itu antara pemilu dengan pilkada itu? Untuk tahapan pemilu dan pilkada memang beririsan. Tapi beririsannya setelah di akhir pemilu. Oh, oke. Sengketa bertemu. Kalau nggak salah itu di saat perselisihan hasil pemilu. Iya, artinya sudah menit akhir sehingga itu beririsan dengan pilkada. Artinya KPU juga udah membatasi ini. Kalau persoalan tadi sosialisasi segala macam itu yang agak rumit. Karena di saat kita menghadapi hari besarnya pemilu, ini tahapan pilkada berjalan. Nah, sosialisasi ini pasti lebih kencang karena mereka juga curi momen. Karena mereka ini kan petugas partai. Calon-calon kepala daerah ini kan petugas partai. Dan di sini kan sisi menjual dan terjual untuk publik ini kan jadi ruang sosialisasi mereka. Nah, inilah yang agak berat. Contoh hari ini belum proses tahapan sosialisasi udah bertebaran di mana-mana. Ini kan persoalan. Mungkin di situ yang lebih cenderung beririsan. Kalau irisan yang lain, insya Allah KPU sudah membuat ruang-ruang. Kalau terhadap penyelenggara ad hoc sendiri, Bang, nanti sudah ada belum rancangan itu, Bang? Misalnya ad hoc lah misalnya. Kalau di Bawaslu itu kan Panwascam yang ad hocnya Panwascam ke bawah ini. Apakah nanti akan pemilu juga otomatis ke pilkada karena dia beririsan atau seperti apa? Atau belum? Atau sejauh mana hari ini? Kalau sampai hari ini terkait legal standing mereka cuman sebatas pemilu. Tapi kan karena ini posisinya sudah di tahapannya beririsan, maka layak mereka untuk diperjuangkan untuk berikutnya. Cuma persoalannya ada ruang-ruang evaluasi, baik itu di KPU maupun Bawaslu. Apabila kinerja mereka di pemilu ini sangat-sangat luar biasa, ya tentu mereka dapat reward. Kan begitu. Makanya di posisi ini pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota itu berhak untuk memberi ruang itu. Apakah dia terevaluasi atau tidak. Makanya kalau mereka kerjanya tidak baik ya tentu menjadi PR sehingga ya untuk pilkada mungkin mereka tidak ini. Nah, ada yang menarik juga, ini perlu juga saya tanyakan nih, karena juga sempat mencuat di pemberitaan beberapa waktu lalu ini. Salah satu hal yang menarik di Provinsi Jambi itu kan keberadaan suku anak dalam nih. Beberapa waktu lalu kan juga sempat mencuat pemberitaan tentang ada rencana untuk TPS khusus suku anak. Ada keinginan untuk itu. Sejauh mana ini, Bang? Kalau sampai hari ini bukan cuma suku anak dalam, di lapas, segmentasi pemilih tertentu itu menjadi TPS khusus. Kalau di suku anak dalam kemarin sempat kita turunkan juga, kita undang Bu Kordib, Bu Loli Suwenti di divisi pencegahan RI datang ke suku anak dalam di Tanah Garu kan, terkait bagaimana mereka ini nanti kita perjuangkan hak mereka. Makanya di titik itu kami dengan KPU udah sepakat itu harus ada TPS khusus untuk mereka. Akan ada arah ke sana. Sudah dipersiapkan. Karena KPU udah mempersiapkan TPS khusus. Baik. Pertanyaannya kembali ke awal, apakah mereka sudah masuk DPT? Nah, itu lagi. Ini kembali persoalan. ke awal lagi. Suku anak dalam, mereka hidup nomaden, mereka hidup pindah-pindah. Apalagi mau pertanyaannya di mana mereka? Tentang KTP elektronik tadi. Jauh sekali lah mereka dari layaknya itu. Makanya kemarin kita undang para tumenggung di acara kami
kerjasama juga KPU juga hadir supaya ini tersampaikan ke masyarakat mereka agar sadar terhadap hak mereka. Iya, baik. Kita tahan dulu Bang Apis dan Bang Pai. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah masuk di akhir acara pada kita hari ini. Baik, silakan Bang Apis menutup acara kita hari ini. Terima kasih Bang Doni, Pak Dokter. Ini ruang-ruang seperti ini yang Bawaslu tunggu-tunggu sehingga kami bisa memberikan pemahaman, berdiskusi. Tapi nanti mungkin lebih menarik kalau diskusinya sambil ngopi, sambil merokok. ini biar Pak Doni lebih refresh kan. Closing statementnya yang penting, Bawaslu selaku lembaga yang berintegritas terhadap menjaga hak pilih, menjaga demokrasi, kami mengharapkan bahwasanya Jambi yang punya PR besar itu adalah terkait persoalan daftar pemilih yang merupakan momok besar menjadi pemicu kerawanan pemilu di Jambi, baik itu pemilu maupun pemilu kada. Jadi bagi kami, bagaimana masyarakat mau bahu-membahu, mau berkontribusi terhadap kami Bawaslu. Karena kami di semua titik kami buka tempat-tempat pengaduan, tempat melapor. Nah, baik dari tingkatan TPS sampai ke kabupaten kota. Yang terpenting 2024 ini adalah pemilu riang gembira. Itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat sehingga meminimalisir potensi kerawanan, potensi konflik, politisasi sara. Ini yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Bang Pai, menutup acara kita hari ini. Ya, jadi setiap momen pemilu pasti ada yang namanya kerawanan. Ya. Apakah kerawanan itu akan menjadi sebuah konflik? Maka kata kuncinya adalah dua. Pertama harus ada pemetaan secara konkret ya. Peta potensi itu kerawanan. Yang kedua adalah pencegahan yang masif dan kuat. Ya. Maka demikian kita akan bisa menghadapi pemilu itu walaupun bahasa tadi adalah sudah disebut riang gembira gitu ya. Maka kalau memang sudah ada pencegahan dilakukan, kemudian itu melibatkan semua pihak, tidak hanya penyelenggara pemilu, tapi semua pihak, terutama itu adalah peserta pemilu, maka kita akan menikmati pemilu 2024 itu adalah pemilu yang aman, damai, khususnya di provinsi. Dan plus riang gembira tadi. Yang riang gembira. Baik, terima kasih atas kehadirannya Dr. Arafai dan Bang Apis dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan pemetaan dan upaya-upaya untuk meminimalisir potensi kerawanan pada pemilu 2024. Dan tentunya kita akan jumpa lagi dalam Rumah Demokrasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.